3, 2, 1. Are you ready? Lahir di Makassar. Saya pendidikannya S1 ya. Saya asli dari Tapanuli. Bapak saya putar-putar, mama saya Pacitan, dan istri saya Dunia Pacitan. Saya mulai tertarik ke Mamasa itu karena melihat perkembangan ekonomi dan pembangunannya tidak ada. Prioritas pertama yang harus dilakukan di Mamasa adalah peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia. Itu pertama dua. Dengan cara ya mengefektifkan itu yang namanya semua dinas yang ada di Pemda Kabupaten Mamasa. Mengefektifkan kerjanya semua dinas ya. Dinas itu ada pariwisata, pertanian, pendidikan, ada kesehatan. Itu harus efektif. Ya, harus kalau anggaran dan rencana kerjanya itu sudah dibuat, harus dilaksanakan 100%. Tidak bisa adanya terjadi ya kalau daerah itu mau maju tidak boleh terjadi adanya KKN ya. Korupsi, kolusi, sama nepotisme, supaya benar-benar pembangunan itu bisa terjadi dengan baik. Permasalahan utama penunjang daripada perputaran ekonomi memang ada di sana masalah infrastruktur jalan. Jalan menuju ke desa-desa itu banyak yang sudah hancur. Yang sekarang itu kami tidak tahu jelas ya kemana anggarannya Kabupaten Mamasa itu selama 12 tahun dan kemana anggarannya dana desa itu selama 12 tahun yang sampai sekarang saya lihat itu boleh dikatakan tidak ada hasilnya yang signifikan gitu. Selain infrastruktur jalan itu pasar itu memang harus ada ya. Di semua wilayah itu Mamasa itu ada 3 wilayah. Wilayah 1 harus ada pasarnya yang dibangun seperti model PD Pasar Jaya di Jakarta. Di wilayah 2 juga harus dibangun pasar seperti PD Pasar Jaya. Di wilayah 3 juga harus dibangun seperti pasar PD Pasar Jaya. Pasar-pasar itu pun harus dibangun ya di jalan raya yang ramai pemukiman penduduknya. Jangan sampai terjadi dibangun pasar itu di tengah hutan atau di atas gunung sehingga akses ibu-ibu untuk belanjanya sulit. Yang terjadi sekarang di Mamasa itu pembangunan pasarnya itu semua adalah tidak sesuai. Ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ibu-ibu. Dibangunnya ada di tengah hutan, di atas gunung sehingga ibu-ibu tuh mengeluh. Mau pergi ke sana tuh jauh, ongkosnya mahal. Akhirnya pasar itu sampai sekarang kosong. Contohnya pasar bermasalah, kasus pasar Lakahan, pasar Tandukalua,
pasar barak-barak. Nah, itu pasar bermasalah. Sampai sekarang itu memang sedang ditangani kasusnya, pasar Lakahan sudah ditangani kejaksaan. Yang saya mohonkan sebenarnya di Mamasa ini adalah bukan Mamasa itu tidak bisa dibangun, bukan Mamasa itu tidak bisa membuat anggaran dan rencana kerja, tetapi orang-orangnya yang tidak ada kemauan di situ, baik pemerintahan maupun DPRD Kabupaten Mamasa. Untuk itu ya, saya minta KPK Jakarta dan Kejaksaan Agung supaya turun tangan memeriksa kemana itu uang Kabupaten Mamasa selama 12 tahun. Kalau soal pendidikan, itu bermasalah sampai sekarang. Karena saya lihat anggaran pendidikan untuk Kabupaten Mamasa sudah dibuat, tapi realisasi untuk anak-anak Mamasanya mengecap sekolah sampai perguruan tinggi itu jauh dari harapan. Sehingga sumber daya manusianya Mamasa itu tidak handal atau tidak bisa cepat berkembang yang seperti kita harapkan. Kalau soal agama, ya kalau agama di Mamasa itu kan mayoritasnya di sana Kristen 80%. Hanya yang jadi kendala juga banyak pembangunan gereja itu di sana yang masih terbengkalai. Dan anggarannya pun sampai sekarang tidak jelas. Kalau kebudayaannya Mamasa dan para wisata itu mati total. Padahal Kabupaten Mamasa itu dibentuk, salah satu pertimbangannya adalah Mamasa itu adalah destinasi pariwisata. Yang dibilang destinasi pariwisata karena adat dan budayanya itu tidak jauh daripada Toraja. Satu. Kedua, daerahnya daerah dingin. Ketiga, daerahnya daerah pegunungan, banyak pohon. Ya, keempatnya banyak juga ada air terjun, air panas, ada apalagi di setiap gunung itu banyak mata air. Untuk membangun Mamasa adalah kemauan untuk menjalankan itu yang namanya anggaran dan rencana kerja yang sudah ditetapkan dan disetujui. Tapi ini tidak terjadi. Untuk bisa terjadi di kemudian hari, ya saya minta itu tadi kesimpulan KPK Jakarta dan Kejaksaan Agung turun tangan memeriksanya selama 12 tahun ini. Kemana anggarannya?